Bismillah, kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Tegal ke Kebumen melalui jalanan Tegal, Selawi, Margasari, Bumi Ayu, Aji Barang, Wangon, Jatilawang, Sumpioh, dan sampai di Kebumen. Perjalanan akan saya bagi menjadi 4 bagian, dan ini adalah bagian yang pertama, yaitu Tegal Margasari dengan durasi waktu sekitar 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, yang mendesain, yang mengurus kita setiap saat, yang memiliki langit bumi berikut segala yang ada. Dialah Allah yang setiap saat memberikan nikmat tiada terputus. Walaupun Allah tahu kita jarang bersyukur, dialah Allah yang maha sabar, yang walaupun kita disaksikan oleh Allah sholat tidak khusyuk, ibadah tidak bagus, amal kurang ikhlas, tapi Allah tetap saja memberikan karunia-Nya dan membimbing kita untuk bisa bertobat kembali kepadanya, termasuk pertemuan ini. Semoga pertemuan ini merupakan jalan dari Allah, kita semakin bisa mengenal Allah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, kajian ini langsung dari Mekah Al-Mukarramah dalam rangkaian ibadah haji. Jadi Imam Ibnu Qayyim sudah mengingatkan, barang siapa yang menghendaki bangunan yang tinggi, maka diharuskan baginya untuk menguatkan fondasi dan benar-benar memperhatikannya, karena ketinggian bangunan tergantung kepada kokoh dan kuatnya fondasi. Amal dan derajat adalah bangunan, sedang fondasinya adalah iman, keyakinan kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau sebuah fondasinya rapuh, maka kalau ada kerusakan, makin tinggi itu makin berpeluang roboh. Tapi kalau fondasinya kuat, kalau di atasnya ada kerusakan, bisa diperbaiki dan tetap bisa menjadi lebih baik. Demikian kalau iman seseorang, keyakinan seseorang kepada Allahnya, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan, sempurna imannya, wa yaqinan shadiqan, keyakinannya ini benar, bersih, kokoh, maka ini seperti fondasi yang kuat. Nanti dia akan dapat ilmu, diamalkan. Mungkin dia berbuat salah, tapi mudah untuk diperbaikinya. Dan makin tinggi derajatnya, makin tinggi ilmunya, makin tinggi oleh Allah diberikan amanah dunia. Kalau kokoh fondasinya, dia akan bisa kokoh tegak. Tapi tambahnya ilmu, tambahnya amal, kalau tidak diawali dengan kokoh fondasi keyakinan kepada Allah, tambahnya ilmu jadi makin ujub, makin ria, makin sombong, makin pendengki. Demikian pula tambahnya ibadah, hanya makin dipamer-pamer ibadahnya, termasuk haji, umroh, ngaji, sedekah, apapun dijadikan bahan pameran, kan? Kurang keyakinan kepada Allah. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi berjuang, adalah 3 hal para nabi itu dari awal sampai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah, Tuhannya, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatan Allah, karena ini yang terpenting. Kemudian memberitahu apa perbuatan yang disukai Allah, amal-amal yang disukai Allah, dan apa amal-amal yang tidak disukai Allah. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama memperkenalkan tentang Allahnya, yang kedua tentang apa yang harus kita lakukan di dalam rangka mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan kita. Dan yang
ketiga adalah apa konsekuensinya. Satu, ditenangkan hatinya kalau kita benar, kemudian ditolong urusan-urusan kita, dibimbing, dicukupi keperluan kita di dunia ini ya. Diberikan kebahagiaan yang hakiki, hayatan thayyibah. Kemudian kita juga akan diberikan kemuliaan di dunia. Dan nanti dikubur apa konsekuensinya? Kita meninggalnya dikasih husnul khotimah, kubur kita akan lapang, nyaman. Yaumal hisab juga kita akan diperberat timbangan kebaikannya. Dan di akhirat nanti kita insya Allah akan dapat surga dengan segala kenikmatan yang luar biasa, tidak terbayangkan, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat yang sama juga Nabi menjelaskan tentang konsekuensi kalau kita memilih mengingkari Allah, senang berbuat maksiat, maka di dunia kita akan menderita, tidak pernah hidup tentram, tidak ada ketenangan, perilaku kita akan jadi hina, nauzubillah, kemudian mati bisa su'ul khotimah, dikubur akan tersiksa luar biasa, yaumal hisab akan celaka, dan di akhirat bisa kekal dalam neraka, nauzubillahi min dzalik. Ini semua adalah akibat kita memilih jalan yang salah. Diperkenalkan Allah sebagai Tuhan kita, pencipta kita, tempat kita mengabdikan diri, kemudian diperkenalkan juga bagaimana hidup di dunia ini melakukan yang Allah sukai. Itu ada dijelaskan detail, mulai dari bangun sampai tidur ya, semuanya detail lengkap oleh Rasulullah dijelaskan. Lalu kita pun diberitahu konsekuensinya, pahala, ganjaran untuk berbuat baik, dan sebaliknya ancaman azab yang pedih, yang menyakitkan, yang besar kalau kita tidak mematuhinya. Nah, tiga hal ini adalah hal yang harus kita pelajari, dan ini dirangkum dalam ilmu agama. Maka dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan atasnya, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin," maka Allah akan memberikan kepahaman terhadap agama. Nah, yang paling utama adalah paham kepada Allahnya dulu. Al-Quran adalah firman Allah, diturunkan oleh Allah untuk memperkenalkan Allah kepada kita. Sayang, kita ada yang tidak berinteraksi sama sekali dengan Al-Quran, tidak menyentuhnya, tidak membacanya. Ada juga yang hanya kadang-kadang membaca tapi tidak dengan artinya. Ada yang sibuk berinteraksi dengan Quran, itu sangat baik, menghafalkannya, namun tidak juga maksimal memahami artinya. Padahal Al-Quran ini akan luar biasa berdampak pada diri kita kalau kita memahami arti. Ada juga yang sering membaca ayat kursi juga tidak paham artinya. Padahal justru kekuatan dari Al-Quran kalau kita bisa memahaminya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan baik kalau kita tidak paham arti Al-Quran? Artinya kalau kita ingin mantap tauhidnya, ya kita harus belajar lebih banyak mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, diantaranya adalah lewat Al-Quran yang kita pahami. Lebih baik lagi, selain membaca Al-Quran dan terjemahnya, kita juga belajar kepada yang memang ahli, ya, ahli menafsirkan Al-Quran, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dengan cara yang lebih tepat. Itu paling top. Tetapi kalau memang belum kita menemukan ahlinya, setidaknya kita baca Quran dengan artinya dengan jujur dan tulus. Ya, jadi tidak sedikit yang bisa membaca Al-Quran, bahkan
Fatihah saja tidak mengerti artinya. Bayangkan kita sholat, tapi kita tidak paham Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi ayat yang terpendek juga Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas ada yang tidak paham. Ayat kursi, satu ayat yang sangat terpenting ini juga tidak paham. Jadi mari kita ubah pola kecintaan kita kepada Quran. Tidak cukup hanya membaca Al-Qurannya saja, apalagi kebut-kebutan hanya untuk setor supaya one day one juice, tetapi kita tidak serius untuk belajar memahami artinya, ya. Mari kita coba sekarang tingkatkan keinginan kita mengenal Allah dengan membaca Al-Quran dan artinya, sambil kita cari guru yang bisa menjelaskan tafsir Quran dengan baik, sambil kita juga browsing, lihat di internet, di YouTube atau medsos, yaitu yang bisa membantu kita menerjemahkan Al-Quran. Ini harus kita lakukan, karena kita lihat banyak di antara kita yang walaupun kita membaca Quran, tapi sikap kita masih galau luar biasa, cemas luar biasa. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, banyak yang terjawab gitu, ya, sangat banyak yang terjawab tentang ketentraman, tentang rezeki, tentang jodoh, tentang yang membuat kita menderita tuh, ya. Tadi ada seseorang yang bertanya, gimana saya tuh masih suka sedih dengan yang sudah terjadi. Ya, keluarkan surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu supaya kamu tidak terlalu berduka cita dengan yang luput, ya, hal-hal yang nggak enak, yang tidak cocok harapan kita, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Bersyukur harus, tapi dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi luar biasa pentingnya, satu ayat saja sudah, oh ini sudah terjadi, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Banyak sekali kegalauan-kegalauan yang terjawab. Ada yang dengan 1-2 ayat saja tercerahkan. Nah, ini penting. Ayo, sesudah itu juga kita beli buku, kitab-kitab tentang ilmu mengenal Allah dari yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jangan asal penulisnya harus ulama yang benar-benar diakui keilmuannya, kebersihan hatinya, akhlaknya. Dan kita bisa baca di sana buku-buku, ada buku-buku tentang Asmaul Husna. Nah, ini penting sekali, rekan-rekan sekalian. Tanpa ini kita akan lemah keyakinan kita kepada Allah. Kalau lemah keyakinan kepada Allah, berembet semuanya. Tapi kalau yakinnya ke Allah makin kokoh, dia akan semakin 3 hal nanti yang menjadi cirinya. Itu adalah rojanya, harapnya hanya kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, adalah hanya kepada Allah saja berharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini akan terwujud. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini nanti akan nyata, ini terwujud ini kalau kepada Allahnya mengenal dengan baik. Tapi kalau tidak, ya kita akan banyak berharap ke makhluk,
dan itulah yang membuat kita tidak bahagia, menderita, dan menjadi hina perilaku kita karena harapannya justru kepada selain Allah. Padahal kalau kita mengenal Allah, yakin bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya sama sekali, ya. Makanya nanti akan menjadi orang yang tawakal, orang yang ikhlas dalam beramal, orang yang syukur, itu karena tahu bahwa semua nikmat dari Allah, dan syukurlah yang akan menambah tambahan nikmat dari Allah. Lalu sabar juga itu karena yakin ujiannya ini terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah dan untuk kebaikan kita. Jadi orang-orang yang mengenal Allah lebih mudah ridho dengan takdir, berbaik sangka, semua amalan hati yang menjadi puncak dan sumber akhlakul karimah itu lebih mudah. Demikian pula roja dan khauf, takutnya kepada Allah karena dia tahu innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Akibatnya dia sangat jaga diri dan sangat berusaha sekuat tenaga, ya, karena dia tahu Allah melihat segalanya dan takut Allah murka. Jadi antara roja, harap dan takutnya ini benar-benar ngepas, ya, proporsional, sehingga dia akan terpelihara. Dan hub, cinta, cintanya juga kepada Allah. Harap, takut, cinta, dominannya kepada Allah, ini bahagia. Rekan-rekan sekalian, Al-Quran itu memperkenalkan Allah tuh ya ayat yang paling utama ayat kursi, kemudian surat yang paling utama surat Fatihah juga tentang Allah. Sepertiga Al-Quran adalah Al-Ikhlas, juga tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dan perintah untuk belajar banyak. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, serta ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tahu segala-galanya. Itu Al-Baqarah 231. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basyir, dan ketahuilah bahwa Allah melihat apapun yang kamu kerjakan, termasuk sekarang ini kita, ya. Wa'lamu annallaha, ketahuilah Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah 244 sekarang. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, ya. Jadi Allah sedang mendengarkan kita sekarang dan mengetahui apa yang sedang terjadi apapun dimanapun. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, Al-Baqarah 267, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji, semuanya milik Allah dan tidak ada perbuatan Allah yang jelek, yang salah. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim, surat Al-Maidah 98. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Selanjutnya, fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir, maka ketahuilah bahwa Allah lah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Anfal ayat 40. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru, kemudian ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Al-Baqarah 235. Allah maha tahu segala isi hati kita. Ketahuilah bahwa Allah tahu nih. Sekarang Allah tahu, selama ini juga Allah tahu, dan kapanpun Allah tahu apa yang ada di hati kita. Fa'lamu annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada ilah yang hak disembah
melainkan Allah. Surat Muhammad ayat 19. Yang seperti ini ada 30 ayat kurang lebih ya, berjumlah 30 ayat dalam Al-Quran. Nah, kita nyaris kurang mempelajarinya ya. Maka Bapak Ibu yang baik dan sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW 13 tahun pertama adalah untuk terus menanamkan tauhid ini di hati ya, sehingga para sahabat itu benar-benar yakin kepada Allah sepenuhnya. Dan inilah yang harus kita perjuangkan pada diri kita. Fondasi hidup ini adalah keimanan, keyakinan kepada Allah. Makin yakin, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat imannya ya di sini ya, keyakinannya kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Jadi makin yakin ke Allah, kita makin all out dalam hidup ini. Sebagaimana Rasulullah SAW semangat terhadap hal-hal yang manfaat, bergairah terus hal-hal yang manfaat, tidak pernah loyo, dan wasta'in billah, dan minta tolong terus ke Allah karena tahu cuma Allah yang bisa menolong, tidak ada lagi yang lain. Kita sempurnakan ikhtiar itu sebagai ibadah, bukan sebagai sandaran ya. Perintah Allah maksimal ikhtiar ya ibadah. Perkara mau dikasih apa ya terserah Allah lah, mau diapakan aja diri kita terserah pemilik kita yang maha adil. Lalu sesudah itu kita doa yang maksimal. Makanya orang yang yakin kepada Allah doanya banyak sekali dan sungguh-sungguh, penuh adab, menghibah, merengek, memelas. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi kita akan semangat terus karena kita tahu Allah yang menguasai segala-galanya. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan seandainya begini akan begitu. Nah, ini tidak bisa ya. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah, kalau sudah terjadi ya terima, tidak ada ribet ya, maju saja terus untuk beramal lagi. Dan karena bagi kita semangatnya menyempurnakan ikhtiar adalah amal soleh, semangatnya berdoa adalah amal soleh, dan tidak ada yang perlu diragukan tentang janji jaminan Allah. Demikian sahabatku sekalian, mari kita serius kembali ke Al-Quran dengan niat yang ikhlas, bukan pamer, bukan ingin kelihatan pintar, ahli Quran, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk diakui dan dihormat orang karena pengetahuan kita. Tidak, kita belajar Quran, membaca dalam bahasa Arabnya dengan tahsin yang benar untuk mendekat ke Allah supaya artinya benar. Kemudian kita baca artinya walaupun kita belum sempurna kemampuan membaca, sambil minta tolong ke Allah diberikan pemahaman. Lalu belajar dari guru-guru, belajar dari kitab-kitab yang terpercaya, yang sudah sangat terjaga kredibilitasnya, bergaul dengan orang-orang yang yakin ke Allah. Wah, ini sangat menolong ya. Kemudian juga amalkan tuh, setiap dapat ilmu diamalkan juga dengan ikhlas, bukan untuk dipuji siapapun. Allah melihat apapun yang kita lakukan. Pokoknya orang kalau sudah jujur ingin dekat dengan Allah, jujur ya, tidak untuk acting, tidak untuk diketahui orang, dan sungguh-sungguh ya, kata kuncinya sungguh-sungguh ya. Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau sungguh-sungguh, dan Allah juga pasti tahu, Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan juga doa, andalkan Allah, karena hanya Allah
yang bisa memberikan taufik hidayah mengubah diri kita. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah yang maha menata, buka hati kami agar dapat mengenalmu ya Allah. Hujamkan di hati ini hati yang yakin kepadamu, haqqul yakin, sehingga setiap saat kami selalu merasa ditemani olehmu, disaksikan olehmu ya Allah. Ya Allah, jadikan sepanjang waktu kami seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya atas bimbingan dan pertolonganmu, hanya agar kami bisa engkau ridhoi, bisa pulang berjumpa denganmu. Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah, walaupun sesaat. Belenggu hati ini menjadi hati yang selalu ingat padamu. Jadikan kening ini selalu nikmat bersimpuh sujud padamu. Jadikan mata ini selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Jadikan telinga ini selalu rindu mendengar ilmumu, namamu, kebenaranmu. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut namamu, ayat-ayatmu. Jadikan tubuh ini selalu ringan untuk mematuhi perintahmu, menjadi tubuh yang terpelihara dari apapun yang engkau haramkan. Jadikan ya Allah sisa umur ini benar-benar setiap waktunya hanya untukmu, hanya karenamu, hanya agar engkau ridho, hanya agar kami bisa pulang, bisa berjumpa denganmu. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Berikan ketenangan bagi yang masih gelisah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat ya Allah. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Allahumma yassir lana umurana wasroh sudurana wa nawwir qulubana waqtim bisolihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian. Sampai jumpa kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengejar. Pak, saya bantuin ya. Kejar ini, kejar itu, kejar. Keep kalem, pasti ada diskonnya. Pesan GrabCar pakai promo Yuk Grab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali di hari Jumat penuh berkah ini. Sahabat-sahabatku yang baik, doa yang sangat penting. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa luar biasa pentingnya karena ada penyakit hati namanya ghil ya. Sampai Al-Quran sendiri menurunkan doa khusus
supaya kita tidak terkena penyakit hati ghil. Apa ghil ini? Ini kepada orang yang beriman ya, yaitu rasa tidak suka, tidak senang, tidak rela orang lain mendapatkan karunia, sehingga jatuhnya nanti kehasud, menjadi orang yang tidak ridho dengan takdir Allah memberi nikmat kepada saudaranya. Makin parah, kita makin menginginkan kerugian pada orang lain. Nah, penyakit ghil ini akan berbuah penyakit hasud, akan membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jadi orang-orang yang punya penyakit ghil ini dikhawatirkan amalan-amalannya akan hangus. Lihatlah orang membuat api unggun, benar-benar berusaha keras mengumpulkan kayu, lalu sesudah terkumpul maka dibakar dan habis. Demikianlah orang-orang yang punya penyakit ghil, dia saum, dia sholat, dia ngaji, dia umroh, dia haji, tapi di hatinya ada rasa tidak suka, ada rasa tidak senang kepada saudara seiman, lalu ada kebencian, ada keinginan orang lain menjadi rugi dan celaka, tidak rela orang lain dapat karunia. Nah, ini bahaya. Kita sudah mendengar hadis tentang Abdullah bin Amr bin As yang mendatangi seorang pemuda Ansor, padahal tidak kelihatan ahli tahajud, ahli ibadah yang hebat, tetapi oleh Rasulullah beliau digolongkan menjadi calon ahli surga. Nah, sesudah diajak diskusi, ternyata beliau tidak punya penyakit ghil, tidak ada kedengkian, tidak ada rasa tidak enak, tidak suka, sebel kepada saudara seiman. Jadi bersih aja hatinya tuh. Ini harus kita cita-citakan bagi kita-kita nih ya, yang ibadahnya masih terbatas, ilmu terbatas, ibadah terbatas, tapi kita ingin jadi ahli surga, bisa menjadi bahan perhatian kita untuk mendeteksi seberapa banyak saudara kita yang tidak kita sukai, yang hati kita tuh tidak senang, dengar namanya tidak senang, lihat wajahnya tidak senang, apalagi ada upaya pada diri kita untuk menjelek-jelekan, menghina, membeberkan aib, supaya orang itu jatuh martabatnya. Ini ghil, ini bahaya. Ini akan merusak kebahagiaan kita, juga merusak amal-amal soleh kita, karena akan hangus. Kalau kita tidak minta maaf, maka di akhirat nanti, di yaumal hisab ya, kita harus membayar semua keburukan kita kepada yang bersangkutan dengan pahala kita. Kalau pahala kita sudah habis, maka dosa orang yang kita sakiti tersebut akan dipikul oleh kita, nauzubillahi min dzalik. Jadilah muflis, bangkrut. Maka kalau kita masa ibadah kita belum bagus, sholat belum khusyuk, tahajud belum maksimal, saum juga belum istiqomah, ngaji seadanya, maka kita berbarengan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, kita harus jaga sekuat tenaga supaya tidak ada penyakit ghil. Ada upaya bagaimana nih kalau jatuhnya di
iri dengki. Kan tingkatan terburuk itu adalah susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, ya. Ada upaya menjatuhkan orang lain, ada upaya supaya orang lain tidak sukses. Kalaupun ada kesuksesan harus di bawah kita. Nah, kenapa bisa begini? Karena kita masih menganggap kelebihan kesuksesan orang itu bagian daripada ikhtiar orang tersebut. Padahal setiap kelebihan siapapun itu datangnya dari Allah. Apakah berupa nikmat iman, kepintaran, kekayaan, keahlian, semua kelebihan orang lain itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada kita tidak suka kepada orang dapat nikmat, lebih baik kita minta saja yang sama kepada Allah. Kita misalkan ada iri orang lain rezekinya banyak, dunia lah. Daripada menginginkan orang lain jadi rugi, jadi berkurang rezekinya, kita tinggal minta saja rezeki yang sama. Ya Allah, kalau dia engkau banyakkan rezekinya, saya juga mau. Tinggal minta, karena dia juga punya rezeki itu Allah yang ngasih. Kalau orang dibuat pintar atau apalah, punya kelebihan apa, daripada kita menginginkan orang jadi hilang nikmatnya, pindah ke kita, gak apa-apa orang punya. Kalau Allah mau ngasih ya dapat. Tinggal kita minta aja hal yang sama kepada Allah. Ini nyata, hadirin. Ini realistis bagi orang yang beriman. Kita tidak perlu ikut campur dengan pemberian Allah kepada orang lain. Tapi kalau kita mau, ya tinggal kita yang minta kepada Allah. Bahkan kalau mau dilebihkan juga ya minta saja. Daripada kita jadi pendengki dengan nikmat yang ada pada orang lain, kita minta saja. Karena baik orang lain maupun kita sama, yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya, karena salah satu yang akan merusak kehidupan kita, kebahagiaan kita adalah penyakit dengki ini, yang awalnya dari ghil, rasa tidak suka. Padahal dalam Islam, akhlak yang pertama di dalam hadis yang, maaf ya, akhlak yang penting adalah la yu'minu ahadukum hatta, tidaklah beriman seseorang, ada yang mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang hingga menyukai apa yang ada pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kita menyukai untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita senang dapat sesuatu, maka kita senang juga kalau saudara kita yang lainnya mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, kita untung, bahagia. Nah, kita senang orang lain juga untung. Kita senang anak kita berprestasi, maka kita juga senang, bahagia lihat anak teman saudara kita berprestasi. Nah, kalau ada rasa hanya ingin kita yang mendapatkan dan tidak rela orang lain, saudara kita dapat hal yang sama, kita masuk ke wilayah ini, penyakit hati, hasud. Tidak boleh. Kita tidak boleh membiarkan diri kita punya penyakit ini. Mari kita deteksi di hati kita ada berapa banyak saudara kita yang kaum muslimin muslimat yang tidak kita sukai di hati kita, yang kita tuh kalau
mengingat namanya, ingat orangnya langsung tidak enak saja. Tidak boleh ada. Harus dibersihkan. Tidak boleh ada kebencian, ketidaksukaan. Kalaupun tidak suka kepada kelakuan boleh, tapi kepada orangnya jangan. Karena kita tidak tahu, mungkin sekarang orangnya bikin jelek, salah, tapi kalau tobat bisa lebih tinggi derajatnya dari kita. Jangan-jangan kita tidak suka karena kelakuan dan sehingga tidak suka ke orangnya, padahal orangnya sudah tobat, sudah dicintai Allah. Gimana nasib kita membenci orang yang dicintai Allah? Mari kita banyak doa. Doa yang tadi, tolong siapa yang biasa menuliskan di grup chat ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi minta supaya kita dilindungi dari penyakit ghil yang ujungnya adalah hasud kepada saudara kita yang beriman. Nah, rekan-rekan sekalian, 15 menit lagi harus persiapan berangkat ke Batam. Nah, mudah-mudahan ada 15 menit kita bertukar pengalaman dan pikiran ya. Yang nanya apa itu tuh? Itu danau, namanya Tasik kalau di sini. Baik, lanjut silakan. Pip, ada Pip? Apip sudah sampai di Batam? Mana suara Apip? Halo Apip. Tidak boleh jengkel, tidak boleh gampang marah, rugi orang-orang yang gampang jengkel, gampang marah. Siapa ini tim Hore? Ya, silakan hadir. Pip? Ya, baik, Kak. Ayo. Oh, iya tadi benar dibacakan lagi. Assalamualaikum, apakah benar kalau kita menginginkan sesuatu, kita salawatin benda tersebut agar kita bisa mendapatkannya, boleh atau tidak? Kalau ingin sesuatu ya tinggal doa atau ke Allah minta. Kan semuanya juga milik Allah. Semuanya ada di dalam genggaman Allah. Minta baik-baik. Dan salah satu di antara adab berdoa supaya mustajab adalah membaca sholawat. Jadi bukan disolawatin, ya sholawat Rasulullah sebagai salah satu amal soleh. Bukan disolawatin mungkin ya, berdoa, dan salah satu adab doa adalah membaca sholawat. Gitu. Belanja produk makeup dan skincare dengan promo gila-gilaan. Shopee Crazy Beauty Deals. Ada gratis ongkir Rp0, diskon brand 50% dan flash sale di bawah Rp50.000. Hanya di Shopee Crazy Beauty Deals. Gitu. Baik, Kak. Tinggal doa. Ya, Allah Maha dekat. Allah Maha mendengar. Allah Maha baik. Allah janji mengabulkan doa orang yang meminta. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku, minta ke Allah.
falyastajibu li, maka hendaklah patuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman, yakin ke Allah, la'allahum yarsyudun, agar senantiasa dalam petunjuk Allah ya nantinya. Silakan. Baik, selanjutnya dari Bu. Terkait. Apakah boleh kita menonton acara gosip atau membicarakan masalah orang lain untuk menjadi pelajaran atau ibrah kita? Apakah boleh kita menonton acara gosip? Kalau AA memilih tidak, ya, karena gosip sesuatu yang dilarang oleh Allah, ghibah. Dan mau apa kita buang-buang waktu kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak perlu kita tahu? Apakah waktu kita untuk membaca Al-Quran dan artinya sudah cukup? Belum. Apakah waktu kita untuk belajar agama tentang Rasulullah, tentang akhlak, tentang perintah Allah sudah banyak belum waktu belajarnya? Lalu mau apa waktu kita buang untuk belajar ibrah dari gosip? Rugi, kotor hati kita, akan mudah buruk sangka. Nanti kita cenderung akan ikut campur dengan keluarga orang yang belum tentu berita itu benar, tapi hati kita sudah menilai. Belum lagi nanti kita ngobrolin ke orang jadi bergibah. Jangan buang-buang waktu yang berharga untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Rugi akan busuk nanti hati kita. Mending baca Quran dan artinya. Ya, Pir. Oh, nggak ada suaranya, Pip. Pelan, Pip. Kok suaranya kecil kah? Kenapa ya? Padahal sudah dibesarkan semua nih. Bagaimana terhindar dari sifat yang tadi? Apa? Apa, Pep? Bagaimana cara terhindar dari sifat tadi? Ya, kita harus punya tekad. Saya tidak mau menjadi orang yang berpenyakit hati. Saya tidak mau pahala saya habis. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak selamat di akhirat. Saya ingin punya hati yang bersih. Nggak ada tekad tidak bisa. Seperti orang memanah, kalau tidak ada sasarannya ya tidak akan bisa. Kemudian belajar tentang ilmu, Allah mengetahui segalanya ya, tentang ilmu tauhid. Belajar tentang ilmu tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, penyakit-penyakit hati. Lalu udah itu riyadhah. Tapi yang paling penting doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu di antara doa bersih hati ya. Ya Allah, anugerahkan, karuniakan kepadaku jiwa yang takwa dan sucikanlah, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini, engkaulah wali yang melindungi, wa maulaha yang menjaga hati jiwa ini. Harus riyadhah terus ya, jangan
buang-buang waktu untuk hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi buang-buang waktu nonton YouTube, Facebook, TikTok yang hanya nambah kotor hati. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah pasti lebih senang kalau kita melakukan sesuatu yang manfaat. Pip, 7 menit lagi, Pip. Ya, baik, A. Selanjutnya, A, bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa kita bisa ketika kita diamanahi mengurus lembaga, A. Sedangkan kita tahu kapasitas kita dan rasa takut mengecewakan, A. Ya, memang kita perlu mengukur diri dalam segala hal ya, seperti mau ngangkat beban. Tetapi kita juga tidak boleh tidak boleh menilai diri kita kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita proporsional sambil belajar terus, karena memang kita hanya akan mampu kalau kita terus-menerus belajar dan berlatih ya. Tapi prinsipnya adalah kalau mau memikul sebuah jabatan, istiqoroh. Jangan karena ingin, tapi karena perlu dan istiqoroh ya. Istiqoroh itu kunci sekali, karena yang tahu kemampuan kita yang sesungguhnya adalah Allah. Kalau nafsu biasanya suka over atau ada overconfidence, berlebihan menilai diri. Ada juga yang jadi minder, kufur nikmat. Istiqoroh dan tukar pikiran dengan ahlinya itu merupakan penting sebelum kita ngambil keputusan ya. Masih adakah? Kalau udah habis gak apa-apa, Pip. Bagus ya, pemandangan belakang bagus nggak tuh? Ya. Baik, izin boleh satu lagi? Ya. Ibu tahu, saat anak batuk dan flu, OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu efektif rendahkan batuk dan flu. Ibu, aku mau main sepeda. Cuma ibu yang tahu yang terbaik. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, apa boleh hanya mengikuti dakwah digital saja tanpa mengikuti dakwah yang ada di pengajian kompleks rumah, A? Jadi hanya mengikuti online, pengajiannya, A. Kalau tidak punya kemampuan yang lain untuk belajar bertemu dengan guru langsung, ini merupakan solusi terakhir. Ada beberapa yang oleh Allah dibatasi kemampuan fisiknya, kemampuan finansialnya, kemampuan waktunya, sehingga memang terbatas untuk datang ke majelis ilmu. Tetapi kalau bisa datang ke sumber ilmu, misalkan ada pengajian, ada ulama, dan kita mampu, ada tenaga, waktu, biaya, maka itu Allah menghargai perjuangan yang maksimal untuk mencari ilmu ya. Kan Allah menyaksikan siapa yang berangkat ke majelis taklim, mengeluarkan ongkos, waktu, tenaga, kemudian juga pikiran ya. Tentu semua effort ini, semua perjuangan ini diketahui oleh Allah, disaksikan, dihitung, dan dibalas sempurna. Mungkin dengan nambahnya iman, nambahnya bersih hati, nambahnya amal, terserah Allah nanti membalasnya dengan apa yang sempurna ya.
Tetapi kalau tidak memungkinkan, GPS signal lost. karena waktu tidak bisa, biaya tidak ada, dan tugasnya banyak, insya Allah ini juga kebaikan. Bonus satu lagi, Pip. Cukup. Oh ya, teman-teman di Batam, mana nggak ada pengumumannya, Pip? Kok nggak ada pengumuman Batam? Ya, ini baru mau dipasang. Bentar. Coba. Ya, umumkan atuh. Baik, sambil Mas. bertanya. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana cara mendidik dan membimbing istri yang memang karakternya sudah keras, Pak? Sebetulnya dengan iman, dengan keyakinan kepada Allah, syariatnya, dengan ilmu, dengan riyadhah, akhlak itu berubah. Jadi jangan menyalahkan ini memang karakternya begini, ini karakternya tidak. Adanya Islam itu terbukti. Berapa banyak sahabat di zaman Rasulullah itu yang sebelumnya memiliki perangai yang berat lah, tapi sesudah mendapatkan hidayah Islam, sudah mendapatkan nikmat iman, berubah. Jangan mengunci seseorang dengan karakter yang tidak bisa berubah. Kata siapa? Kalau Allah mengubah ya mudah saja. Karena Islam membuat seseorang jadi baik. Jadi tinggal belajar lebih banyak, utamanya berdoa supaya karakter berubah. Kalau yang bersangkutan belum banyak doanya, ya pendamping hidup yang halalnya yang mendoakan, tambah ilmunya, ajak riyadhah, beri contoh yang baik, ya. Ingat, Allah yang membulak-balik hati. Jadi jangan mengunci seseorang akan buruk atau kurang baik selamanya, karena mudah bagi Allah membulak-balik hati siapapun. Terima kasih.